Kenalkan, nama saya Deviani Kristiani Pramusi dengan NIM 2202010016. Nah, pada video saya kali ini, saya akan membahas tentang rangkuman dari etika profesi dan tata kelola korporasi, yang dimana ini merupakan satu mata kuliah yang saya ambil di semester ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke topik utamanya. Nah, topik utama, pentingnya etika profesi. Nah, sebelum kita ketahui pentingnya etika profesi itu apa, nah, kita harus mengetahui apa itu etika. Etika adalah fondasi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan. Nah, etika profesi itu dalam dunia bisnis yang kompleks dan penuh tekanan, etika menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik, kredibilitas lembaga, dan reputasi profesional. Nah, seorang akuntan itu tidak hanya bertanggung jawab kepada klien dan tempat ia bekerja, tetapi juga kepada masyarakat luas yang menggunakan laporan keuangan sebagai dasar dari pengambilan keputusan. Nah, oleh karena itu, seorang profesi akuntansi harus dituntut bukan hanya keahlian teknis, tetapi juga karakter hadir sebagai kerangka untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, serta mendukung terciptanya budaya organisasi yang etis dan profesional. Pentingnya etika profesi tadi yaitu untuk menjaga integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab. Nah, di mana etika profesi ini itu mempengaruhi reputasi dan keunggulan bersaing pada perusahaan. Selanjutnya, kita akan membahas tentang skandal dan dampak etika yang lemah. Sejarah mencatat berbagai kasus pelanggaran etika yang meruntuhkan perusahaan besar dan merusak kepercayaan publik. Contohnya seperti skandal Enron dan Arthur Andersen, yang dimana skandal yang terjadi dalam kasus ini yaitu konflik kepentingan dan audit palsu. Nah, selain itu ada juga tentang KPMG, yang dimana kasusnya itu membahas tentang terlibat tax shelter ilegal. Kemudian ada kasus Satyam, yang dimana kasus Satyam ini adalah pemalsuan laporan keuangan. Dalam kasus ini terlihat jelas bahwa meskipun prosedur audit telah dilakukan, nilai-nilai etika sering diabaikan karena adanya konflik kepentingan atau tekanan ekonomi. Pelajaran penting dari kasus-kasus ini adalah bahwa pengetahuan teknis saja tidak cukup tanpa integritas dan komitmen terhadap etika itu sendiri. Seorang akuntan dapat menjadi alat dalam tindakan curang untuk merugikan banyak pihak. Nah, setelah kejadian skandal dan dampak etika yang lemah ini, banyak dampak yang timbul yang dapat merugikan perusahaan tersebut. Contohnya seperti runtuhnya kepercayaan dari para investor, dari para pemangku kepentingan dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian dia akan mengalami kerugian besar dan reputasinya juga akan ikut hancur. Baik, selanjutnya kita masuk ke topik berikutnya, yaitu tentang Kode Etik Akuntan Indonesia tahun 2021, di mana kode etik ini disusun oleh IAI, IAPI, dan IAMI. Nah, untuk mencegah pelanggaran etika dan menjaga standar profesi, disusunlah Kode Etik Indonesia yang berlaku bagi semua akuntan Indonesia. Kode etik ini disusun bersama oleh Asosiasi Profesional Indonesia. Nah, kode etik ini menetapkan 5 prinsip dasar. Yang pertama itu integritas. Apa itu integritas? Integritas itu yaitu bersikap jujur dan dapat dipercaya dalam setiap tindakan profesional. Nah, tujuannya itu untuk menjaga keutuhan dan konsistensi moral, walau tidak diawasi.
Nah, selanjutnya itu yang kedua ada objektivitas. Objektivitas itu yaitu tidak memihak dan bebas dari konflik kepentingan. Artinya, dia tidak memihak ke satu pihak saja, tetapi dia itu jadi sebagai tim netral gitu. Nah, tujuannya itu keputusan dan pendapat disampaikan berdasarkan fakta, bukan pengaruh pribadi atau tekanan pihak lain. Kemudian ada yang ketiga itu kerahasiaan. Nah, kerahasiaan ini yaitu menjaga informasi klien atau pemberi kerja dan tidak mengungkapkannya tanpa izin. Selanjutnya yang nomor 4 itu ada kompetensi dan kehati-hatian. Di mana kompetensi harus menjaga dan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan profesional. Nah, tujuannya ini memberikan layanan sesuai standar teknis dan profesional terbaru dengan penuh kehati-hatian. Nah, selanjutnya nomor 5 ada perilaku profesional. Apa itu perilaku profesional? Yaitu mematuhi hukum dan peraturan serta menghindari tindakan yang dapat merugikan reputasi profesi. Nah, dari selanjutnya kita akan membahas tentang model pengambilan keputusan etis. Mengambil keputusan etis dalam dunia kerja dan itu tidak selamanya mudah. Nah, akuntan itu kerap dihadapkan pada situasi dilematis yang dimana nilai-nilai moral berbenturan dengan tekanan bisnis atau loyalitas organisasi. Teori dari Lawrence Colbert menjelaskan bahwa perkembangan moral manusia itu terjadi secara bertahap, mulai dari kepatuhan karena hukuman, hingga pada akhirnya mengikuti prinsip keadilan universal. Nah, sementara itu, model dari James Rees menjabarkan 4 tahap pengambilan keputusan etis. Yang pertama itu, mengenali adanya isu, kemudian menilai secara moral, kemudian membentuk niat untuk bertindak dan akhirnya mengambil tindakan etis. Namun, mengetahui apa yang benar dan belum tentu membuat seorang itu melakukannya. Oleh karena itu, pendekatan pendekatan giving voice to value itu atau yang disebut dengan keberanian bertindak sesuai dengan nilai dan mengajarkan pentingnya keberanian untuk menyuarakan nilai-nilai pribadi meskipun ada tekanan atau risiko. Ini adalah suatu aspek penting dalam menjembatani nilai etis menjadi tindakan nyata. Nah, masuk kita ke topik selanjutnya yaitu etika organisasi dalam budaya etis. Etika individu dalam organisasi itu sangat dipengaruhi oleh budaya kerja dan kepemimpinan yang ada. Budaya organisasi yang etis itu adalah budaya sama dengan budaya atau lingkungan yang menekankan kejujuran. Nah, budaya etis itu sama dengan lingkungan kerja yang mendukung kejujuran. Selain kejujuran itu juga ada tanggung jawab dan transparansi dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dalam lingkungan seperti ini, individu akan merasa lebih didukung dan bersifat jujur dan bertindak secara profesional. Selain dari lingkungan kerja yang mendukung kejujuran ini, juga didukung oleh pemimpin yang bisa menjadi seorang teladan menciptakan pemimpin itu memiliki peran penting dalam menciptakan budaya karena perilaku dan sikap mereka akan menjadi panutan bagi seluruh anggota organisasi itu sendiri. Ketika nilai-nilai organisasi sejalan dengan nilai-nilai pribadi anggota tim, maka etika akan tumbuh secara alami. Nah,
Sebaliknya, jika budaya organisasi mengabaikan etika demi kepentingan bisnis semata, maka pelanggaran mudah terjadi bahkan oleh individu yang awalnya berniat baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tata kelola korporasi. Apa itu tata kelola korporasi? Tata kelola korporasi adalah sistem yang memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan cara yang adil, transparan, dan bertanggung jawab terhadap semua pemangku kepentingan. Tata kelola korporasi itu atau corporate governance itu bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Nah, terdapat prinsip-prinsip utama dalam tata kelola itu, yaitu mencakup akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban manajemen atas keputusan yang diambil. Kemudian yang kedua ada transparansi. Apa itu transparansi? Yaitu keterbukaan informasi. Kemudian yang ketiga itu ada kemandirian, yakni pengelolaan yang bebas dari intervensi tidak wajar. Kemudian yang keempat ada keadilan. Nah, keadilan itu adalah perlakuan setara, setara kepada semua pemegang saham dan pihak-pihak terkait. Kemudian yang terakhir ada tanggung jawab, yaitu kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Nah, tujuan dari prinsip-prinsip utama tata kelola ini yaitu melindungi kepentingan para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham dan masyarakat tadi. Nah, sistem ini mendukung pengambilan keputusan yang etis dan mendorong perusahaan untuk menjaga reputasi serta keberlanjutan jangka panjang, bukan hanya sekedar keuntungan semata. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam topik profesionalisme dalam audit. Nah, dalam praktik audit, auditor harus menggunakan skeptisisme profesional dalam penilaian objektif. Banyak kegagalan audit terjadi karena auditor terlalu percaya pada klien atau takut kehilangan proyek tersebut. Padahal peran utama auditor adalah sebagai penjaga kepentingan publik, bukan sebagai pembela klien. Auditor juga dituntut agar berani dan harus berani untuk menyuarakan temuan yang mencurigakan, bahkan jika itu bersikap risiko, menimbulkan konflik, namun harus tetap diungkapkan, disuarakan gitu. Dengan demikian, audit bukan hanya sekedar hanya kewajiban formal, tetapi benar-benar menjadi alat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, nah, dari materi-materi yang telah kita bahas, terdapat kesimpulan yang saya tarik. Nah, kesimpulannya yaitu etika profesi dan tata kelola korporasi merupakan dua aspek penting yang saling melengkapi dan menjaga kepercayaan publik dan keberlangsungan organisasi. Melalui penerapan kode etik yang kuat, pengambilan keputusan etis yang terstruktur, budaya organisasi yang sehat, serta pengawasan yang akuntabel, akuntan profesional dapat menjadi garda terdepan dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan, andal, dan berintegritas tinggi. Nah, cukup sekian pemaparan dari rangkuman tentang profesional dan tata kelola korporasi. Terima kasih.